Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian banyak muslim yang mengerjakan sholat, hanya sebagian yang kemungkinan mampu mencapai khusyuk dalam sholatnya. Karena memang untuk mencapai perasaan khusyuk bukanlah suatu perkara yang mudah. Ada saja tindakan atau pikiran kita yang mengurangi kekhusyukan saat mengerjakan sholat. Tentu hal tersebut tidak terlepas dari ulah dan tipu daya dari setan. Setan akan terus-menerus membuat manusia menjadi tergoda supaya sholatnya tidak sempurna. Mungkin saudaraku juga pernah merasakan hal seperti ini. Kita tahu waktu sholat sudah datang. Akan tetapi kita dengan sengaja menunda sholat hingga yang terjadi adalah kita mengerjakan sholat apabila waktu sholat tersebut hampir habis. Ternyata godaan seperti itu adalah ulah dari setan kansab. Kansab adalah jenis setan yang bertugas untuk mengganggu manusia saat sedang sholat. Supaya sholat kita menjadi kurang khusyuk, tanda yang bisa kita rasakan apabila kita diganggu setan kansab saat mengerjakan sholat. Yang pertama, was-was dalam niat. Biasanya perasaan was-was ini akan muncul sejak kita mengambil air wudhu hingga berlangsungnya sholat. Hal ini akan membuat sholat kita menjadi ragu. Kebanyakan yang akan dibisikkan dalam hati kita adalah rasa was-was atau muncul pertanyaan setelah mengambil air wudhu. Apakah sudah terbasuh dengan sempurna atau belum? Lupa jumlah rakaat, lupa dalam bacaan sholat, dan lain sebagainya. Apabila mengalami hal seperti itu dalam sholat, maka berhati-hatilah. Karena sebenarnya setan tengah bersama kita untuk menggoda sholat. Dan yang harus kita lakukan jika seperti itu adalah memohon perlindungan dari Allah. Yang kedua, ingat ini dan itu. Mungkin saudaraku sering mengalami hal semacam ini. Saat sedang khusyuk dalam sholat, tiba-tiba teringat sesuatu. Misalnya adalah ingat dengan pekerjaan yang harus diselesaikan. Ingat nanti akan melakukan ini dan itu. Dan akan terus menghadirkan banyak pikiran-pikiran di kepala. Hal tersebut sangatlah jelas bahwa sholat kita sedang diganggu setan kansab. Karena kansab tidak akan membiarkan kita mengerjakan sholat dengan khusyuk. Di saat hal itu terjadi, segeralah minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sholat kita menjadi khusyuk kembali. Yang ketiga, merasa ingin buang angin atau kentut atau buang air. Hal ini pun mungkin pernah saudaraku alami. Tiba-tiba di tengah sholat, perasaan kita mengatakan rasanya seperti buang angin. Sehingga memunculkan keraguan dalam sholat kita. Apakah buang angin atau tidak? Apabila gangguan dari kansab yang lebih kuat, maka kita pun akan membatalkan sholat, berwudu lagi, dan mengulangi sholat kita. Untuk menangkal hal yang semacam ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan solusinya dengan sabda beliau, yakni, jika salah seorang di antara kalian mendapatkan yang demikian itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suaranya dan mencium baunya tanpa ragu. Hadis riwayat Ahmad. Kita sangat tidak dianjurkan membatalkan sholat hanya karena merasa buang angin tanpa mendengarkan suaranya atau mencium baunya. Karena hal tersebut adalah perbuatan kansab. Supaya sholat kita tidak sempurna atau bahkan tidak mendapatkan pahala dari sholat secara sempurna. Yang keempat, tidak fokus dalam sholatnya. Gangguan kansab yang paling sering kita alami adalah tidak fokus dengan sholat kita. Contoh mudahnya adalah kita melakukan gerakan yang sebenarnya tidak perlu. Seperti menggaruk-garuk anggota tubuh terus-menerus, sering menguap, melirik ke kanan atau ke kiri, memikirkan sendal atau sepatu karena takut hilang, memikirkan kendaraan yang sedang diparkir karena takut hilang, dan masih banyak hal lain. Sehingga bisa menyebabkan sholat kita menjadi kurang khusyuk. Apabila ingin menguap, sebisa mungkin tahanlah, supaya mulut kita tidak sampai terbuka. Atau bahkan kita biarkan menguap lalu kita tutup dengan tangan kita. Hal tersebut sangatlah kurang dianjurkan. Jika hal-hal atau pemikiran itu muncul, segeralah ucapkan ta'awuz atau memohon perlindungan kepada Allah. Insya Allah, sholat kita akan menjadi khusyuk. Yang kelima, tergesa-gesa dalam sholat atau tidak tumak nina. Sikap tumak nina dalam sholat sangatlah diperlukan. Karena dengan tumak nina, maka bisa dikatakan sholat seseorang akan mampu mencapai kekhusyuan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan seorang mukmin yang mengabaikan tumak nina dalam sholat
maka orang tersebut dianggap sebagai pencuri solat. Maksudnya adalah tidak sempurna dan tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya dengan benar saat solat. Ada satu kisah menarik yang mungkin bisa kita petik hikmahnya dan kita terapkan dalam solat kita. Suatu hari seusai solat berjamaah, Rasulullah duduk bersama para sahabatnya di salah satu sudut masjid. Tiba-tiba datang seorang laki-laki ke sebuah sudut lain dan langsung mengerjakan solat sendiri. Dalam solatnya, orang itu ruku dan sujud dengan cara mematuk karena terburu-buru. Melihat hal itu, kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Apabila kalian menyaksikan orang ini, barang siapa meninggal dalam keadaan solatnya seperti itu, maka dia meninggal di luar agama Muhammad." Nabi SAW kemudian mengiaskan orang seperti itu seperti burung gagak yang sedang mematuk darah, dan seperti orang lapar yang hanya makan sebutir atau 2 butir kurma. Bagaimana dia bisa kenyang? Tanya beliau kepada para sahabatnya. Menurut sebagian ulama besar mengatakan, perbuatan terburu-buru hingga merusak gerakan dan makna solat merupakan perbuatan dosa besar. Karena solat tanpa melengkapi syarat dan rukuknya, termasuk tumak nina, bisa dikatakan tidak sah solatnya.